Kebiasaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam bab Lingkar Kebiasaan Bagaimana Kebiasaan Bekerja dalam bukunya The Power of Habit, Charles Duhigg menjelaskan dasar ilmiah mengenai bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana mereka memengaruhi perilaku kita, dan bagaimana kita dapat memahami serta mengubahnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Konsep dasar lingkar kebiasaan. Duhigg memulai bab ini dengan menjelaskan konsep inti tentang bagaimana kebiasaan bekerja, yaitu lingkar kebiasaan atau habit loop. Lingkar kebiasaan terdiri dari 3 elemen utama. Pertama, isyarat atau cue. Isyarat adalah pemicu yang memberitahu otak untuk memulai sebuah kebiasaan. Ini bisa berupa hal yang sederhana seperti waktu tertentu, lokasi, emosi, atau interaksi dengan orang lain. Contohnya, saat kita merasa lelah di sore hari, kita mungkin mencari camilan manis. Kedua, rutinitas atau rutin. Rutinitas adalah tindakan yang kita lakukan setelah dipicu oleh isyarat. Ini bisa berupa tindakan fisik, proses mental, atau respons emosional. Misalnya, setelah merasa lelah, kita akan mengambil coklat dari meja kerja. Dan ketiga, hadiah atau reward. Hadiah adalah hasil dari rutinitas yang memuaskan kebutuhan atau keinginan kita. Ini menciptakan rasa senang dan membuat otak kita lebih cenderung mengulang kebiasaan tersebut di masa depan. Contohnya, setelah makan coklat, kita akan merasa energi kita meningkat, yang membuat kebiasaan ini terasa menyenangkan. Ketika ketiga elemen ini terjadi secara berulang, otak akan mulai mengenali pola tersebut dan secara otomatis menginternalisasi kebiasaan. Inilah sebabnya kebiasaan seringkali berjalan tanpa memerlukan banyak pemikiran sadar. Duhigg menjelaskan bahwa kebiasaan terbentuk di bagian otak yang disebut ganglia basalis atau basal ganglia. Area ini bertanggung jawab untuk proses otomatis seperti mengemudi, berjalan, atau mengingat pola perilaku tertentu. Ketika kebiasaan baru mulai terbentuk, aktivitas otak lebih intens karena otak sedang belajar. Namun, seiring waktu, kebiasaan menjadi otomatis dan aktivitas otak menurun selama pelaksanaannya. Hal ini memungkinkan otak untuk menghemat energi dan fokus pada tugas yang lebih kompleks. Untuk menggambarkan bagaimana kebiasaan bekerja, Duhigg mengutip penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di MIT menggunakan tikus. Dalam eksperimen ini, tikus ditempatkan di labirin berbentuk T dengan coklat di salah satu ujungnya. Awalnya tikus mengendus-endus labirin secara acak untuk menemukan coklat. Namun, setelah beberapa kali percobaan, tikus mulai mengenali pola mereka langsung menuju ke tempat coklat berada, begitu mendengar suara klik atau isyarat. Pencitraan otak menunjukkan bahwa pada awalnya, aktivitas otak tikus sangat tinggi saat menjelajahi labirin. Namun, setelah kebiasaan terbentuk, aktivitas otak mereka menurun selama rutinitas berlangsung. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan memungkinkan otak untuk berfungsi secara efisien dengan membentuk pola otomatis. Kebiasaan baik versus kebiasaan buruk. Kebiasaan tidak selalu positif. Duhigg menjelaskan bahwa kebiasaan bisa baik atau buruk, tergantung pada rutinitas dan hasilnya. Misalnya, kebiasaan berolahraga secara teratur adalah kebiasaan baik karena memberikan manfaat kesehatan. Sebaliknya, kebiasaan merokok adalah kebiasaan buruk karena merusak kesehatan. Namun, baik kebiasaan baik maupun buruk terbentuk melalui proses yang sama dalam lingkar kebiasaan. Oleh karena itu, memahami bagaimana lingkar kebiasaan bekerja memberikan peluang untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih baik. Mengubah kebiasaan, Golden Rule. Salah satu poin penting dalam bab ini adalah aturan emas dalam mengubah kebiasaan. Duhigg menyebutkan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita tidak perlu menghancurkan lingkar kebiasaan. Sebaliknya, kita hanya perlu mengganti rutinitas di dalam lingkar tersebut. Langkah-langkah untuk mengubah kebiasaan meliputi: pertama, mengidentifikasi isyarat. Kita kenali pemicu spesifik yang memulai kebiasaan kita. Misalnya, jika kita selalu makan makanan cepat saji saat stres, maka isyaratnya adalah perasaan stres. Kedua, mengenali hadiah. Kita cari tahu apa yang kita dapatkan dari kebiasaan tersebut. Dalam contoh di atas, hadiahnya mungkin berupa rasa nyaman atau kepuasan emosional. Ketiga, mengganti rutinitas. Kita temukan rutinitas baru yang dapat memberikan hadiah yang sama tetapi lebih sehat. Misalnya, kita dapat mengganti makanan cepat saji dengan berjalan-jalan sebentar untuk mengurangi stres.
Duhigg memberikan contoh bagaimana kebiasaan ini berhasil dalam berbagai konteks, mulai dari kehidupan individu hingga strategi pemasaran perusahaan besar seperti Procter & Gamble dan Starbucks. Ketika Procter & Gamble P&G pertama kali meluncurkan produk Febreze, penjualannya buruk. Namun, setelah mempelajari kebiasaan konsumen, P&G menemukan bahwa untuk mendorong penggunaan produk, mereka harus memasukkan Febreze ke dalam rutinitas kebersihan rumah tangga. Mereka menciptakan iklan yang menggambarkan Febreze sebagai langkah terakhir dalam rutinitas membersihkan rumah dengan hadiah berupa aroma segar. Strategi ini sukses besar. Starbucks menggunakan lingkar kebiasaan untuk melatih karyawan agar dapat menangani pelanggan yang sulit. Dengan memberikan isyarat, situasi sulit, rutinitas, teknik melayani pelanggan, dan hadiah kepuasan pelanggan, Starbucks menciptakan kebiasaan kerja yang membantu meningkatkan kualitas layanan mereka. Duhigg juga menekankan bahwa meskipun kebiasaan terbentuk secara otomatis, kesadaran memainkan peran penting dalam mengubahnya. Dengan menjadi lebih sadar akan pola kebiasaan kita dapat mulai mengambil langkah-langkah yang lebih terarah untuk menggantinya. Disiplin diperlukan untuk melatih otak agar terbiasa dengan rutinitas baru hingga menjadi otomatis. Selain kebiasaan individu, Duhigg menjelaskan bagaimana kebiasaan dapat membentuk perilaku kolektif dalam kelompok, organisasi, atau masyarakat. Misalnya, budaya organisasi seringkali ditentukan oleh kebiasaan yang telah tertanam dalam cara kerja tim. Mengubah kebiasaan kolektif ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan fokus pada pola yang diulang dalam skala besar. Jadi, bab lingkar kebiasaan, bagaimana kebiasaan bekerja dalam buku The Power of Habit memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme pembentukan kebiasaan dan bagaimana kebiasaan memengaruhi kehidupan kita. Dengan memahami elemen-elemen dasar lingkar kebiasaan, isyarat, rutinitas, dan hadiah, kita dapat mengidentifikasi pola perilaku kita, mengganti kebiasaan buruk dengan yang baik, dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan kita. Charles Duhigg menunjukkan bahwa kekuatan kebiasaan tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat menggunakan pemahaman ini untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bab otak yang mengidam, bagaimana menciptakan kebiasaan baru, The Craving Brain, How to Create New Habits, Charles Duhigg membahas bagaimana kebiasaan baru dapat dibentuk dan peran penting keinginan atau craving dalam menciptakan pola perilaku yang bertahan lama. Di sini, Duhigg memberikan wawasan tentang cara kerja otak manusia dalam membentuk kebiasaan dan bagaimana kita dapat memanfaatkan mekanisme ini untuk menciptakan kebiasaan positif. Peran keinginan dalam kebiasaan. Duhigg menjelaskan bahwa keinginan adalah elemen kunci yang mendorong terbentuknya kebiasaan. Dalam lingkar kebiasaan, habit loop, keinginan terkait erat dengan hadiah, reward. Otak kita mulai mengantisipasi hadiah setelah melihat isyarat, yang menciptakan dorongan kuat untuk melakukan rutinitas rutin. Proses ini terjadi secara otomatis, sehingga kebiasaan menjadi sulit diubah tanpa memahami mekanisme keinginan ini. Sebagai contoh, Duhigg menceritakan kisah bagaimana produk seperti pasta gigi Pepsodent menjadi populer karena perusahaan menciptakan keinginan yang kuat. Pada awalnya, kebiasaan menyikat gigi tidak umum di Amerika Serikat. Namun, dengan mengasosiasikan rasa segar dan bersih setelah menyikat gigi sebagai hadiah, perusahaan berhasil menciptakan keinginan di benak konsumen. Sensasi kesegaran itu membuat orang ingin menyikat gigi setiap hari. Penelitian ilmiah tentang keinginan. Untuk memperkuat argumennya, Duhigg mengutip berbagai penelitian ilmiah yang menunjukkan bagaimana keinginan bekerja di otak. Penelitian pada tikus misalnya, menunjukkan bahwa saat tikus diberi isyarat yang terkait dengan makanan, aktivitas otak mereka meningkat karena antisipasi terhadap hadiah. Bahkan, jika hadiah tidak diberikan, otak mereka tetap menunjukkan pola aktivitas yang sama. Ini membuktikan bahwa keinginan adalah elemen psikologis yang mendalam, bukan sekadar respons terhadap hadiah fisik. Contoh nyata, keberhasilan Febreze.
Salah satu contoh nyata yang diuraikan Duhigg dalam bab ini adalah peluncuran produk Febreze oleh Procter & Gamble atau P&G. Pada awalnya, Febreze dipasarkan sebagai solusi untuk menghilangkan bau tidak sedap, tetapi penjualannya tidak sesuai harapan. Masalahnya adalah produk ini tidak menciptakan keinginan yang cukup kuat untuk digunakan secara rutin. Para peneliti di P&G kemudian mengubah strategi pemasaran dengan mengasosiasikan Febreze dengan hadiah emosional rasa puas setelah membersihkan rumah. Dalam iklan baru, Febreze digambarkan sebagai langkah terakhir dalam rutinitas membersihkan yang memberikan penyelesaian dan kepuasan emosional. Strategi ini menciptakan keinginan di benak konsumen untuk menggunakan Febreze sebagai bagian dari rutinitas harian mereka. Cara membentuk kebiasaan baru. Untuk menciptakan kebiasaan baru, Duhigg mengidentifikasi beberapa langkah kunci yang dapat diikuti. Pertama, menemukan isyarat. Langkah pertama adalah mengenali isyarat yang dapat memicu kebiasaan baru. Isyarat ini bisa berupa waktu, lokasi, emosi tertentu, atau interaksi sosial. Kedua, membuat rutinitas yang menarik. Rutinitas harus dirancang agar mudah dilakukan dan menyenangkan. Jika rutinitas terlalu sulit, otak cenderung menolaknya. Ketiga, menentukan hadiah yang diinginkan. Hadiah yang menarik adalah elemen penting dalam menciptakan kebiasaan baru. Hadiah ini harus relevan dengan keinginan yang ingin dipenuhi, seperti rasa puas, kenyamanan, atau pencapaian. Keempat, menciptakan keinginan. Kunci dari kebiasaan yang bertahan lama adalah menciptakan keinginan terhadap hadiah tersebut. Otak harus belajar mengantisipasi hadiah, sehingga rutinitas menjadi sesuatu yang dinantikan. Duhigg menekankan bahwa pengulangan adalah faktor penting dalam membentuk kebiasaan baru. Semakin sering lingkar kebiasaan diulang, semakin kuat pola tersebut tertanam di otak. Pengulangan menciptakan jalur neurologis yang semakin mudah diakses, sehingga rutinitas menjadi otomatis seiring waktu. Salah satu poin menarik dalam pembahasan Duhigg di sini adalah hubungan antara kebiasaan dan emosi. Duhigg menjelaskan bahwa kebiasaan seringkali terkait dengan kebutuhan emosional. Misalnya, seseorang yang merasa stres mungkin akan mengembangkan kebiasaan makan makanan manis, karena makanan tersebut akan memberikan kenyamanan emosional. Jadi, untuk menciptakan kebiasaan baru, penting untuk memahami kebutuhan emosional yang mendasarinya dan menyediakan alternatif yang lebih sehat atau produktif. Industri makanan cepat saji adalah contoh lain dari bagaimana keinginan dimanfaatkan untuk menciptakan kebiasaan. Perusahaan seperti McDonald's menciptakan pengalaman sensoris yang dirancang untuk membangun keinginan, seperti aroma makanan, rasa yang konsisten, dan kemasan yang menarik. Semua elemen ini menciptakan hadiah yang diantisipasi oleh konsumen, sehingga mereka terus kembali ke restoran tersebut. Meskipun keinginan seringkali dikaitkan dengan kebiasaan buruk, Duhigg menunjukkan bahwa keinginan juga dapat digunakan untuk menciptakan kebiasaan positif. Misalnya, program kebugaran seperti Couch to 5K menggunakan keinginan untuk pencapaian sebagai motivasi. Peserta diajarkan untuk merasakan kepuasan setelah menyelesaikan setiap tahap program yang membantu mereka tetap termotivasi. Jadi, bab otak yang mengidam, bagaimana menciptakan kebiasaan baru dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg mengungkapkan bahwa keinginan adalah elemen inti dalam pembentukan kebiasaan. Dengan memahami bagaimana keinginan bekerja di otak, kita dapat menciptakan kebiasaan baru yang bertahan lama dan mengubah pola perilaku yang tidak diinginkan. Charles Duhigg mengajarkan bahwa kunci keberhasilan adalah menciptakan isyarat yang kuat, rutinitas yang menarik, dan hadiah yang memuaskan, sambil memastikan bahwa otak mengembangkan keinginan untuk hadiah tersebut. Dengan pendekatan ini, kebiasaan baru tidak hanya menjadi bagian dari hidup kita, tetapi juga menjadi sesuatu yang benar-benar kita nikmati. Dalam bab Aturan Emas Perubahan Kebiasaan, Mengapa Perubahan Terjadi? Charles Duhigg menggali lebih dalam tentang cara mengubah kebiasaan yang telah mengakar kuat. Dia menjelaskan bahwa meskipun kebiasaan sulit diubah, tetapi dapat dimodifikasi dengan mengikuti aturan emas perubahan kebiasaan. Di sini, Duhigg memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan dapat terjadi baik pada tingkat individu maupun organisasi. Kebiasaan tidak dapat dihapus, tetapi dapat diganti. Duhigg menjelaskan bahwa kebiasaan tidak dapat sepenuhnya dihapus karena sudah tertanam dalam struktur otak.
Namun, kebiasaan dapat diubah dengan mengganti rutinitas lama dengan rutinitas baru, sementara isyarat kyo dan hadiah tetap sama. Inilah inti dari aturan IMAS perubahan kebiasaan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kebiasaan makan camilan saat stres tidak perlu menghilangkan kebiasaan itu sepenuhnya. Sebaliknya, rutinitas makan camilan dapat diganti dengan rutinitas yang lebih sehat, seperti berjalan kaki atau berbicara dengan teman, sementara tetap memberikan hadiah emosional yang sama, yaitu perasaan rileks. Aturan emas dalam lingkar kebiasaan Duhigg menyebutkan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita harus 1. Mengidentifikasi isyarat. Kita temukan pemicu spesifik yang memulai kebiasaan. Isyarat ini bisa berupa waktu, tempat, emosi tertentu, atau situasi sosial. 2. Mengganti rutinitas, mengubah tindakan atau respons yang dilakukan setelah isyarat muncul. Rutinitas baru harus mudah diimplementasikan dan relevan dengan hadiah yang diinginkan. 3. Tetap memberikan hadiah. Hadiah harus tetap memenuhi kebutuhan yang sama, agar otak terus mengasosiasikan lingkar kebiasaan dengan hasil yang memuaskan. Contoh nyata, Tony Dungy dan tim sepak bola NFL. Untuk menjelaskan aturan EMAS ini, Duhigg menceritakan kisah Tony Dungy, seorang pelatih NFL yang sukses mengubah cara bermain timnya, Tampa Bay Buccaneers. Dungy percaya bahwa pemain tidak perlu memikirkan setiap langkah di lapangan. Sebaliknya, mereka harus membentuk kebiasaan untuk merespons isyarat tertentu secara otomatis. Dungy mengganti rutinitas lama pemain dengan rutinitas baru yang lebih efisien, sambil memastikan bahwa isyarat dan hadiah tetap konsisten. Misalnya, pemain dilatih untuk mengenali pola pergerakan lawan, isyarat, dan merespons dengan strategi yang telah dilatih sebelumnya, rutinitas. Hadiah yang diantisipasi adalah kemenangan dalam pertandingan. Meskipun hasilnya tidak instan, perubahan ini akhirnya membawa timnya ke babak playoff setelah bertahun-tahun mengalami kegagalan. Peran keyakinan dalam perubahan kebiasaan. Salah satu poin penting dalam bab ini adalah peran keyakinan dalam perubahan kebiasaan. Duhigg menjelaskan bawahan seringkali tidak dapat terjadi tanpa adanya keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Keyakinan ini seringkali diperkuat oleh komunitas atau dukungan sosial. Sebagai contoh, Duhigg menceritakan pengalaman para peserta Alcoholics Anonymous, program EA, didasarkan pada penggantian rutinitas minum alkohol dengan rutinitas baru, seperti menghadiri pertemuan atau berbicara dengan sponsor. Namun, elemen kunci yang membuat perubahan ini berhasil adalah keyakinan kolektif dalam komunitas AA bahwa pemulihan adalah mungkin. Keyakinan ini memberikan kekuatan kepada individu untuk bertahan meskipun menghadapi tantangan besar. Kebiasaan organisasi. Selain individu, Duhigg juga membahas bagaimana aturan EMAS perubahan kebiasaan dapat diterapkan dalam konteks organisasi. Dia memberikan contoh bagaimana perusahaan besar seperti Starbucks dan Alcoa berhasil menciptakan perubahan budaya dengan fokus pada kebiasaan kunci. Starbucks melatih karyawannya untuk mengembangkan kebiasaan menghadapi pelanggan yang sulit. Dengan memberikan isyarat, rutinitas, dan hadiah, perusahaan ini menciptakan budaya layanan pelanggan yang unggul. CEO Alcoa, Paul O'Neill, mengubah budaya perusahaan dengan menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Dengan berfokus pada kebiasaan kunci ini, O'Neill berhasil meningkatkan keselamatan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Meskipun aturan EMAS memberikan kerangka kerja yang jelas, Duhigg mengakui bahwa mengubah kebiasaan tidaklah mudah. Kebiasaan lama seringkali muncul kembali, terutama dalam situasi stres atau saat menghadapi godaan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen untuk terus menjalankan rutinitas baru hingga menjadi otomatis. Cara mengatasi hambatan. Untuk mengatasi tantangan ini, Duhigg merekomendasikan beberapa strategi. Pertama, kesadaran diri. Kita harus menyadari isyarat yang memicu kebiasaan lama dan menyiapkan rencana untuk menghadapinya. Kedua, dukungan sosial. Kita bisa bergabung dengan komunitas atau kelompok yang mendukung perubahan kita, seperti kelompok olahraga, komunitas kebugaran, atau program pemulihan. Ketiga, pola pikir pertumbuhan. Kita harus percaya bahwa perubahan adalah mungkin dan kita harus fokus pada kemajuan kecil yang terus-menerus. Keempat, penguatan positif.
Kita harus memberikan diri kita penghargaan setiap kali berhasil menjalankan rutinitas baru untuk memperkuat pola kebiasaan yang diinginkan. Duhigg menekankan bahwa perubahan kebiasaan bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan waktu, pengulangan, dan kesabaran untuk menciptakan kebiasaan baru yang bertahan lama. Namun, dengan memahami aturan emas perubahan kebiasaan, kita dapat memulai langkah-langkah kecil yang membawa perubahan besar dalam hidup kita. Agar suatu kebiasaan hasil perubahan bertahan, kita harus percaya bahwa perubahan itu mungkin, dan kepercayaan paling sering muncul dengan bantuan kelompok. Bila kita ingin berhenti merokok, kita carilah rutinitas berbeda yang akan memuaskan rasa mengidam yang dipenuhi oleh rokok. Kemudian, kita cari kelompok pendukung, sekumpulan mantan perokok lain, atau komunitas yang akan membantu kita percaya bahwa kita bisa menjauhi nikotin dan meminta tolong kelompok itu ketika kita merasa goyah. Bila kita ingin menurunkan berat badan, kita pelajari kebiasaan-kebiasaan kita untuk memutuskan mengapa kita betul-betul meninggalkan meja kerja untuk makan cemilan setiap hari. Dan kemudian kita cari seseorang untuk berjalan-jalan dengan kita, untuk bergosip di meja kerja, daripada berada di kantin. Kelompok yang bersama-sama mengukur penurunan berat badan, atau orang yang menyimpan cemilan apel, bukan keripik. Buktinya jelas, bila kita ingin mengubah kebiasaan, kita harus mencari rutinitas alternatif, dan kemungkinan kita berhasil naik drastis bila kita berkomitmen untuk berubah sebagai bagian dari suatu kelompok. Kepercayaan adalah hal yang teramat penting, dan kepercayaan tumbuh dari pengalaman bersama, bahkan meskipun komunitas itu hanya terdiri atas 2 orang. Kita tahu perubahan bisa terjadi. Pecandu alkohol bisa berhenti minum-minum. Perokok bisa berhenti merokok. Pecundang menahun bisa menjadi juara. Kita bisa berhenti menggigit kuku atau makan cemilan saat kerja, meneriaki anak-anak kita, begadang semalaman, atau mengkhawatirkan hal-hal kecil. Dan seperti yang telah ditemukan para ilmuwan, tidak hanya kehidupan perorangan yang bisa berubah bila kebiasaan diperbaiki. Perusahaan, organisasi, dan masyarakat juga bisa berubah. Jadi, bab aturan emas perubahan kebiasaan, mengapa perubahan terjadi dalam buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg mengajarkan bahwa kebiasaan dapat diubah dengan mengganti rutinitas lama dengan yang baru, sambil mempertahankan isyarat dan hadiah. Elemen kunci dalam proses ini adalah keyakinan, baik pada diri sendiri maupun dalam komunitas yang mendukung perubahan tersebut. Charles Duhigg menunjukkan bahwa aturan IMAS ini tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk organisasi yang ingin menciptakan perubahan budaya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengubah kebiasaan yang tidak diinginkan menjadi pola perilaku yang positif dan produktif, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Bab kebiasaan kunci atau balada Paul O'Neill, kebiasaan mana yang paling berarti? Dalam buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg membahas konsep kebiasaan kunci. Duhigg menunjukkan bahwa tidak semua kebiasaan memiliki dampak yang sama. Beberapa kebiasaan tertentu memiliki kemampuan untuk memicu transformasi besar, baik pada individu maupun organisasi. Dengan menggunakan kisah Paul O'Neill, mantan CEO Alcoa, Aluminum Company of America, Duhigg menjelaskan bagaimana mengidentifikasi dan memanfaatkan kebiasaan kunci dapat membawa perubahan signifikan. Di sini pembahasan Duhigg juga mencakup prinsip-prinsip penting untuk mengembangkan kebiasaan kunci dan dampak positif yang dihasilkannya. Apa itu kebiasaan kunci? Kebiasaan kunci adalah kebiasaan yang ketika diubah memengaruhi banyak aspek lain dalam hidup atau organisasi. Kebiasaan ini tidak hanya menciptakan perubahan dalam satu area tertentu, tetapi juga memicu serangkaian perubahan lain. Menurut Duhigg, kebiasaan kunci memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, efek domino. Kebiasaan ini memengaruhi dan mengubah kebiasaan lainnya. Kedua, menciptakan rasa disiplin. Kebiasaan kunci seringkali memunculkan rasa keberhasilan yang meningkatkan motivasi untuk melakukan perubahan lain. Dan ketiga, membentuk kepercayaan diri. Kebiasaan ini memperkuat keyakinan bahwa perubahan adalah mungkin, baik di tingkat individu maupun organisasi. Kisah Paul O'Neill dan transformasi Alcoa. Sebagai contoh nyata, Duhigg mengisahkan bagaimana Paul O'Neill berhasil mentransformasi Alcoa, salah satu perusahaan aluminium terbesar di dunia.
Ketika O'Neill diangkat sebagai CEO pada tahun 1987, banyak pihak meragukan keputusannya untuk prioritaskan keselamatan kerja sebagai fokus utama. Dalam pertemuan pertama dengan para investor, O'Neill tidak membahas keuntungan atau strategi bisnis konvensional. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa keselamatan kerja akan menjadi prioritas nomor satu Alcoa. Pendekatan ini terlihat aneh bagi banyak orang, tetapi O'Neill memahami bahwa dengan berfokus pada keselamatan kerja, dia dapat menciptakan kebiasaan kunci yang memengaruhi seluruh organisasi. Dia percaya bahwa meningkatkan keselamatan kerja tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga mengubah budaya perusahaan menjadi lebih efisien dan inovatif. Dengan fokus pada keselamatan kerja, Alcoa mulai menerapkan proses baru untuk melaporkan dan menangani kecelakaan. Setiap kecelakaan harus dilaporkan dalam waktu 24 jam, dan manajer harus mengajukan rencana untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Proses ini mendorong komunikasi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi pemborosan. Hasilnya luar biasa. Tingkat kecelakaan kerja di Alcoa menjadi salah satu yang terendah di industri. Kemudian produktivitas dan keuntungan perusahaan naik. Dengan budaya kerja yang lebih baik, Alcoa menjadi lebih produktif, dan laba perusahaan meningkat pesat. Dan yang tidak kalah penting, telah terjadi transformasi budaya di perusahaan. Fokus pada keselamatan telah menciptakan budaya transparansi, tanggung jawab, dan inovasi di seluruh organisasi perusahaan. Tahun 2000, O'Neill pensiun dari Alcoa, dan atas permintaan dari Presiden George W. Bush yang baru terpilih, dia diangkat menjadi Menteri Keuangan. Sementara itu, berbagai perusahaan dan organisasi di seluruh Amerika telah merengkuh gagasan untuk menggunakan kebiasaan-kebiasaan kunci untuk menciptakan kembali tempat kerja. Di IBM misalnya, Lou Gerstner membangun ulang perusahaan tersebut dengan awalnya berkonsentrasi pada suatu kebiasaan kunci rutinitas penelitian dan penjualan IBM. Di firma konsultan McKinsey & Company, budaya perbaikan terus-menerus diciptakan melalui kebiasaan kunci berupa kritik internal di segala bidang yang merupakan inti setiap tugas. Dalam Goldman Sachs, setiap keputusan dilandasi kebiasaan kunci berupa pengkajian risiko. Dan di Alcoa, warisan O'Neill tetap hidup. Bahkan meskipun O'Neill tidak lagi bersama mereka, tingkat cedera terus menurun. Tahun 2010, 82% lokasi Alcoa tidak kehilangan satu pun pegawai untuk satu hari pun gara-gara cedera, nyaris mencetak rekor tertinggi sepanjang waktu. Rata-rata, pekerja lebih berkemungkinan cedera di perusahaan piranti lunak saat membuat animasi kartun untuk studio film atau menghitung pajak sebagai seorang akuntan daripada menangani aluminium leleh di Alcoa. Kebiasaan kunci dalam kehidupan individu. Duhigg menjelaskan bahwa konsep kebiasaan kunci tidak hanya berlaku untuk organisasi, tetapi juga untuk individu. Beberapa kebiasaan memiliki dampak yang lebih besar daripada yang lain, karena dapat memicu perubahan positif di berbagai area kehidupan. Contoh kebiasaan kunci pada tingkat individu meliputi 1. Olahraga teratur. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mulai berolahraga secara teratur cenderung juga mengembangkan kebiasaan sehat lainnya, seperti makan lebih baik, tidur lebih nyenyak, dan mengurangi konsumsi alkohol. Ketika orang mulai berolahraga sebagai suatu kebiasaan, meskipun hanya seminggu sekali, mereka mulai mengubah pola-pola lain yang tak terkait dalam hidup mereka, seringkali tanpa menyadarinya. Pada umumnya, orang-orang yang berolahraga mulai makan dengan lebih baik dan menjadi lebih produktif di tempat kerja. Mereka merokok lebih sedikit dan menunjukkan lebih banyak kesabaran kepada para kolega dan keluarga. Mereka lebih jarang menggunakan kartu kredit dan mengatakan tingkat stres mereka berkurang. Belum jelas benar mengapa. Namun, bagi banyak orang, berolahraga adalah kebiasaan kunci yang memicu perubahan yang menyebar luas. 2. Kebiasaan makan bersama keluarga. Kebiasaan sederhana seperti makan malam bersama keluarga dapat meningkatkan komunikasi, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan keluarga. Berbagai penelitian telah mendokumentasikan bahwa keluarga-keluarga yang memiliki kebiasaan makan malam bersama-sama tampaknya membesarkan anak-anak dengan kemampuan mengerjakan PR yang lebih baik, nilai yang lebih tinggi, kendali emosi yang lebih bagus, dan lebih percaya diri. Bukan artinya makan bersama keluarga menyebabkan nilai yang lebih baik atau penghematan belanja. Namun entah bagaimana perubahan-perubahan awal itu memulai reaksi berantai yang membantu kebiasaan-kebiasaan lain untuk berakar. 3.
Membuat daftar tugas. Menyusun daftar tugas setiap hari membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan menciptakan rasa pencapaian. Duhigg memberikan panduan untuk mengidentifikasi kebiasaan kunci yang dapat membawa perubahan besar, yaitu 1. Fokus pada nilai yang penting, yaitu memilih kebiasaan yang sesuai dengan tujuan besar kita, baik di tingkat individu maupun organisasi. 2. Mencari kebiasaan dengan efek domino, yaitu mengidentifikasi kebiasaan yang dapat memengaruhi area lain dalam hidup atau bisnis kita. 3. Memperhatikan momentum, yaitu kebiasaan kunci yang seringkali menciptakan rasa keberhasilan yang mendorong motivasi. Meskipun kebiasaan kunci memiliki potensi besar, mengubah kebiasaan ini tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan utama seperti resistensi akan perubahan. Orang cenderung merasa nyaman dengan kebiasaan lama, bahkan jika kebiasaan tersebut tidak produktif. Kemudian kurangnya dukungan. Dalam organisasi, perubahan kebiasaan kunci seringkali memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dan ketika hasil tidak langsung terlihat, orang mungkin akan kehilangan motivasi. Untuk mengatasi tantangan ini, Duhigg merekomendasikan supaya kita menjelaskan mengapa kebiasaan kunci penting dan bagaimana kebiasaan tersebut akan membawa manfaat. Kemudian, kita harus melibatkan orang lain dalam proses perubahan untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Dan untuk penguatan yang positif, kita harus membiasakan diri merayakan keberhasilan kecil untuk tetap menjaga motivasi. Jadi, bab kebiasaan kunci atau balada Paul O'Neill, kebiasaan mana yang paling berarti, menyoroti pentingnya kebiasaan kunci dalam menciptakan perubahan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, individu dan organisasi dapat mencapai transformasi besar dengan fokus pada kebiasaan yang memiliki dampak paling signifikan. Charles Duhigg menunjukkan bahwa kebiasaan kunci seperti keselamatan kerja di Alcoa atau olahraga teratur dalam kehidupan pribadi memiliki efek domino yang dapat mengubah banyak aspek lain. Kuncinya adalah mengenali kebiasaan kunci yang paling relevan dengan tujuan kita, menciptakan sistem yang mendukung perubahan, dan tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses tersebut. Dengan demikian, perubahan tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga dapat bertahan lama. Bab Starbucks dan kebiasaan sukses ketika kekuatan tekad menjadi otomatis. Dalam buku The Power of Habit oleh Charles Duhigg mengeksplorasi peran kekuatan tekad dalam membentuk kebiasaan sukses. Duhigg menjelaskan bahwa tekad adalah salah satu kebiasaan kunci yang dapat memengaruhi banyak aspek kehidupan seseorang. Di sini, Duhigg menggunakan kisah Starbucks sebagai studi kasus untuk menunjukkan bagaimana kekuatan tekad dapat dikembangkan dan diterapkan secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja. Pentingnya kekuatan tekad dalam sukses. Duhigg mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa kekuatan tekad adalah salah satu faktor paling penting untuk mencapai kesuksesan. Orang dengan tekad yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi tantangan, mengelola stres, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Namun, tekad bukanlah kualitas bawaan yang dimiliki beberapa orang dan tidak dimiliki orang lain. Sebaliknya, tekad adalah keterampilan yang dapat dilatih dan diperkuat melalui kebiasaan tertentu. Starbucks menjadi contoh utama di sini karena pendekatannya yang unik dalam melatih karyawannya. Starbucks memahami bahwa kesuksesan bisnisnya sangat bergantung pada kemampuan baristanya untuk memberikan layanan pelanggan yang konsisten dan berkualitas tinggi, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Untuk mencapai ini, Starbucks mengajarkan kekuatan tekad sebagai bagian dari pelatihan karyawannya. Program pelatihan Starbucks. Pertama, pelatihan perilaku. Starbucks melatih karyawannya untuk menghadapi situasi sulit dengan menggunakan kebiasaan tertentu. Misalnya, karyawan diajarkan untuk menggunakan metode latte saat menghadapi pelanggan yang marah, yaitu listen, dengarkan keluhan pelanggan, acknowledge, akui masalah tersebut, take action, ambil tindakan, lakukan langkah konkret untuk memperbaiki situasi, ucapkan terima kasih atas kesabaran pelanggan. Jelaskan apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kedua, latihan menghadapi stres. Starbucks membantu karyawan mengidentifikasi pemicu stres mereka dan merancang rencana untuk mengatasinya.
karyawan diminta untuk memvisualisasikan situasi yang penuh tekanan dan mempraktik respons yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan cara ini, respons terhadap stres menjadi kebiasaan otomatis yang tidak memerlukan banyak usaha mental. Ketiga, pengembangan kebiasaan positif. Starbucks juga mendorong karyawannya untuk mengembangkan kebiasaan positif di luar pekerjaan, seperti menjaga kesehatan fisik dan mental. Kebiasaan-kebiasaan ini membantu meningkatkan tekad secara keseluruhan. Studi kasus, Travis dan perubahan hidupnya. Duhigg menceritakan kisah Travis, seorang mantan pecandu narkoba yang hidupnya berubah setelah bergabung dengan Starbucks. Sebelum bekerja di Starbucks, Travis mengalami kesulitan mengendalikan emosinya dan menghadapi tantangan hidup. Namun, melalui pelatihan intensif yang diterimanya di Starbucks, Travis belajar cara mengembangkan kekuatan tekad dan menerapkannya dalam hidupnya. Travis diajarkan untuk 1. Mengidentifikasi dan mengenali situasi yang memicu perilaku negatifnya. 2. Menggantinya dengan rutinitas baru dengan menggunakan strategi yang diajarkan di Starbucks untuk mengatasi situasi sulit. 3. Memperkuat kebiasaan baru dengan mengulang kebiasaan positif hingga menjadi otomatis. Hasilnya, Travis tidak hanya menjadi karyawan yang andal, tetapi juga mampu memperbaiki aspek lain dalam hidupnya, seperti membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarganya dan mengelola keuangannya dengan lebih baik. Howard Schultz, laki-laki yang membangun Starbucks menjadi perusahaan raksasa, dalam beberapa hal tidak jauh berbeda dari Travis. Ia tumbuh di perumahan pemerintah di Brooklyn, berbagi satu apartemen berkamar tidur dengan orang tuanya dan kedua saudaranya. Ketika Schultz berusia 7 tahun, ayahnya mengalami patah pergelangan kaki dan dipecat dari pekerjaannya sebagai supir truk pengangkut popok. Itu sudah cukup menjerumuskan keluarga tersebut ke dalam krisis. Sekolah Schultz adalah tempat yang liar dan kepenuhan murid, dengan lapangan bermain dari aspal dan anak-anak yang bermain football, bola basket, softball, bola pukul, dan permainan apa saja yang bisa mereka rancang. Ia sering kali pulang dengan luka-luka di siku dan lututnya yang akan dilap lembut oleh ibunya dengan kain basah. Pada tahun 80-an, Schultz sedang bekerja untuk suatu pabrik plastik ketika ia menyadari ada satu pengecer tidak terkenal di Seattle yang memesan kerucut kopi tetes dalam jumlah besar. Schultz terbang ke sana dan jatuh cinta kepada perusahaan itu. 2 tahun kemudian, ketika ia mendengar bahwa Starbucks yang baru memiliki 6 cabang dijual, ia meminta uang dari semua orang yang ia tahu dan membeli Starbucks. Dan dalam 3 tahun, Starbucks punya 84 cabang dan dalam 6 tahun, 1.000 lebih cabang. Dan kini ada 17.000 cabang yang tersebar di 50 lebih negara. Mengapa Schultz menjadi begitu berbeda dari semua anak lain di lapangan bermain itu? Sejumlah teman sekolah Schultz itu kini menjadi polisi dan pemadam kebakaran di Brooklyn. Yang lain di penjara. Schultz memiliki harta di atas 15 triliun rupiah. Dia didaulat sebagai salah seorang CEO terhebat abad ke-20. Di mana ia menemukan tekad untuk memanjat dari perumahan pemerintah ke jet pribadi. Menurut pengakuan Schultz, sewaktu kecil ibunya selalu menanyakan 3 pertanyaan kecil kepadanya. Kamu akan belajar seperti apa malam ini? Besok kamu akan melakukan apa? Bagaimana kamu tahu kamu sudah siap untuk ujian? Dan menurutnya, pertanyaan-pertanyaan itu melatih dirinya untuk terbiasa dalam menentukan target. Salah satu poin utama di sini adalah bahwa kekuatan tekad dapat menjadi kebiasaan otomatis. Duhigg menjelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus melatih kekuatan tekad mereka, respons terhadap situasi sulit menjadi bagian dari bawah sadar mereka. Artinya, mereka tidak lagi perlu mengandalkan usaha yang besar untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang menantang. Duhigg merujuk pada penelitian yang menunjukkan bahwa tekad adalah seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat jadinya. Namun, seperti otot, tekad juga bisa menjadi lelah jika terlalu sering digunakan tanpa istirahat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola sumber daya mental dengan menghindari membuat terlalu banyak keputusan penting dalam satu waktu. Kemudian, kita harus mengembangkan kebiasaan otomatis, karena kebiasaan yang telah otomatis tidak memerlukan banyak energi mental, sehingga akan membantu kita menjaga tekad untuk situasi yang benar-benar penting. Dampak kekuatan tekad pada organisasi.
Starbucks menunjukkan bahwa mengembangkan kekuatan tekad di tempat kerja tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Dengan membantu karyawannya mengembangkan kebiasaan sukses, Starbucks menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan pelanggan, tetapi juga meningkatkan retensi karyawan dan profitabilitas perusahaan. Faktor-faktor yang mendorong kesuksesan organisasi adalah pelatihan yang berbasis kebiasaan, yaitu dengan fokus pada pengembangan kebiasaan karyawan yang relevan dengan tujuan organisasi. Selain itu, organisasi juga menggunakan dukungan sosial dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan kebiasaan positif, dan juga memfokuskan pada kebiasaan kunci, yaitu dengan mengidentifikasi dan memperkuat kebiasaan yang memiliki dampak terbesar pada kesuksesan. Dalam konteks organisasi perusahaan, kebiasaan-kebiasaan organisasional atau rutinitas itu sangatlah penting, sebab tanpa kebiasaan sebagian besar perusahaan tak akan bisa menyelesaikan apa-apa. Rutinitas menyediakan ratusan aturan tak tertulis yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Rutinitas memungkinkan semacam ingatan organisasional, sehingga para manajer tidak harus memperbarui proses penjualan setiap 6 bulan, atau panik setiap kali ada wakil presiden berhenti. Rutinitas mengurangi ketidakpastian. Satu penelitian mengenai upaya pemulihan setelah gempa bumi di Meksiko dan Los Angeles misalnya, mendapati bahwa kebiasaan para pekerja penanganan bencana, yaitu yang mereka bawa dari bencana ke bencana, dan yang mencakup hal-hal seperti memantapkan jejaring komunikasi dengan mempekerjakan anak-anak untuk membawa pesan dari lingkungan ke lingkungan, mutlak penting, karena tanpanya, perumusan dan penerapan kebijakan akan tersesat dalam rimba perincian. Namun, satu manfaat rutinitas paling penting dalam sebuah perusahaan adalah bahwa rutinitas menciptakan gencatan senjata antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang berpotensi bersaing di dalam perusahaan tersebut. Kebanyakan ahli ekonomi terbiasa memperlakukan perusahaan sebagai tempat damai, di mana setiap orang mengabdi demi tujuan bersama, yaitu mendapat uang sebanyak mungkin. Namun sebenarnya di dunia nyata bukan itu yang terjadi. Perusahaan bukanlah keluarga besar bahagia di mana setiap orang bermain bersama dengan ramah. Sebagian besar tempat kerja justru terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil, di mana para eksekutif bersaing demi kekuasaan dan pengakuan, seringkali dalam perselisihan-perselisihan terselubung yang menjadikan kinerja mereka sendiri tampak unggul, sementara para pesaing mereka tampak lebih buruk. Divisi-divisi bersaing demi sumber daya dan saling menyabotase demi mencuri kejayaan. Para bos mengadu domba para bawahan agar tidak ada lagi yang bisa merebut kekuasaannya. Jadi perusahaan sebenarnya bukanlah keluarga. Perusahaan adalah medan pertempuran dalam perang saudara. Namun, terlepas dari kapasitas perang internal itu, sebagian besar perusahaan berjalan secara relatif damai, tahun demi tahun, karena memiliki rutinitas atau kebiasaan yang menciptakan gencatan senjata yang memungkinkan setiap orang menyisihkan mereka untuk waktu cukup lama agar pekerjaan bisa selesai. Kebiasaan-kebiasaan organisasional menawarkan satu janji dasar, yaitu bila kita mengikuti pola-pola yang termantapkan dan menaati gencatan senjata, maka persaingan tidak akan menghancurkan perusahaan, laba akan mengalir masuk, dan pada akhirnya semua orang akan menjadi kaya. Seorang tenaga bagian penjualan, misalnya, tahu ia bisa meningkatkan bonusnya dengan cara memberi para pelanggan yang terpilih diskon yang besar agar mereka memesan lebih banyak. Namun ia juga tahu bahwa bila setiap tenaga penjualan memberikan diskon yang besar, perusahaan akan bangkrut dan tak akan ada lagi bonus untuk dibagikan. Maka muncullah suatu rutinitas, yaitu tenaga-tenaga bagian penjualan berkumpul setiap bulan Januari dan bersepakat untuk membatasi seberapa banyak diskon yang mereka tawarkan agar bisa melindungi laba perusahaan. Dan pada akhir tahun setiap orang akan memperoleh kenaikan gaji. Jadi, bab Starbucks dan kebiasaan sukses, ketika kekuatan tekad menjadi otomatis, dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg menyoroti pentingnya kekuatan tekad dalam menciptakan kebiasaan sukses. Melalui pelatihan yang sistematis dan fokus pada pengembangan kebiasaan kunci, Starbucks berhasil membantu karyawannya mengatasi tantangan dan memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Duhigg menunjukkan bahwa tekad bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Sebaliknya, tekad adalah keterampilan yang dapat dilatih dan diperkuat melalui kebiasaan.
Dengan mengembangkan kekuatan tekad hingga menjadi otomatis, individu dan sebuah organisasi akan dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Bab kekuatan krisis. Bagaimana para pemimpin menciptakan kebiasaan melalui ketidaksengajaan dan kesengajaan. Dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg, mengeksplorasi bagaimana krisis dapat menjadi momen kunci untuk menciptakan perubahan kebiasaan, baik di tingkat individu maupun organisasi. Duhigg menunjukkan bahwa meskipun krisis seringkali dianggap sebagai ancaman, mereka juga menawarkan peluang untuk mengubah perilaku lama dan membangun kebiasaan baru yang lebih produktif. Melalui berbagai studi kasus, Duhigg menjelaskan bagaimana pemimpin yang efektif memanfaatkan krisis untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Krisis sebagai pemicu perubahan. Di sini, Duhigg menjelaskan bahwa krisis memiliki kekuatan unik untuk mengganggu status quo dan memaksa individu atau organisasi untuk menghadapi kebiasaan mereka. Ketika kebiasaan lama tidak lagi dapat bertahan dalam situasi krisis, orang menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Oleh karena itu, krisis seringkali menjadi momen yang tepat bagi pemimpin untuk memperkenalkan kebiasaan baru yang dapat membawa perubahan positif. Contoh nyata, Rumah Sakit Rhode Island. Duhigg menggunakan kasus Rumah Sakit Rhode Island sebagai contoh bagaimana krisis dapat memicu perubahan besar. Rumah Sakit Rhode Island adalah tempat yang penuh budaya yang merusak. Tak seperti di Alcoa, di mana kebiasaan-kebiasaan kunci yang dirancang secara berhati-hati demi keselamatan pekerja telah mendatangkan kesuksesan yang semakin meningkat. Di Rhode Island Hospital, kebiasaan timbul sambil jalan di antara para perawat yang mencari cara mengatasi arogansi para dokter. Rutinitas di rumah sakit itu tidak dipikirkan secara berhati-hati. Rutinitas justru muncul akibat ketidaksengajaan dan menyebar melalui bisikan-bisikan peringatan sampai satu pola beracun muncul. Hal ini bisa terjadi di organisasi apapun yang tidak memiliki kebiasaan yang dirancang dengan sengaja. Bila memilih kebiasaan kunci yang benar, bisa menciptakan perubahan yang menakjubkan. Dan jika memilih kebiasaan kunci yang salah, justru akan mendatangkan bencana. Rumah Rhode Island menghadapi serangkaian insiden medis yang mengancam nyawa pasien dan merusak reputasinya. Salah satu insiden yang paling menonjol melibatkan kesalahan fatal yang terjadi selama prosedur operasi, yang menarik perhatian publik dan regulator. Penyelidikan yang kemudian dilangsungkan mengatakan mustahil untuk menentukan sebab pasti kematian. Namun keluarga pasien berargumen bahwa trauma kesalahan medis terlalu berat bagi tubuh si pasien yang telah rapuh, bahwa stres pengangkatan 2 potongan tengkorak, waktu tambahan pembedahan, dan keterlambatan pengeluaran hematoma membuat laki-laki itu meregang nyawa. Bila bukan karena kesalahan itu, klaim mereka, ia mungkin masih hidup. Rumah sakit membayar uang damai dan ahli bedah itu dimasukkan daftar hitam di Rhode Island Hospital. Kebiasaan-kebiasaan institusional Rhode Island Hospital sedemikian disfungsional, hanya masalah waktu saja sampai kesalahan fatal terjadi. Tentu saja bukan hanya rumah sakit yang melahirkan pola-pola berbahaya. Kebiasaan organisasional yang merusak bisa ditemukan pada ratusan industri dan ribuan firma. Dan nyaris selalu, kebiasaan-kebiasaan itu adalah produk dari tidak berpikir panjang, dari para pemimpin yang emoh memikirkan mengenai budaya itu, sehingga membiarkannya berkembang tanpa dibimbing. Tidak ada organisasi yang tidak memiliki kebiasaan institusional. Yang ada hanyalah organisasi yang merancang kebiasaan dengan sengaja, dan organisasi yang tidak merancangnya dengan matang, sehingga kebiasaan seringkali tumbuh dari persaingan atau rasa takut. Insiden yang terjadi di Rhode Island Hospital ini telah menciptakan tekanan besar pada manajemen rumah sakit untuk melakukan perubahan. Mereka pun mulai memperkenalkan sistem baru untuk memastikan keselamatan pasien, seperti mengembangkan prosedur operasi standar yang harus diikuti oleh semua staf medis. Kemudian mendorong staf untuk melaporkan kesalahan tanpa takut akan hukuman, sehingga memungkinkan analisis dan perbaikan sistem, dan melatih dokter dan perawat untuk mengadopsi kebiasaan baru yang lebih disiplin dan terstruktur. Hasilnya, rumah sakit tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih transparan dan kolaboratif. Studi kasus, perusahaan King's Cross dan krisis kebakaran.
Duhigg juga membahas krisis kebakaran yang terjadi di stasiun King's Cross di London pada tahun 1987. Insiden ini mengungkap kelemahan dalam prosedur keselamatan dan koordinasi di stasiun tersebut. Salah satu masalah utama adalah bahwa berbagai departemen di stasiun bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai. Setelah kebakaran, pemerintah dan manajemen stasiun mengambil langkah besar untuk memperbaiki sistem keselamatan, seperti membentuk protokol keselamatan yang terpadu, yang mengharuskan semua departemen bekerja sama dan mengikuti panduan keselamatan yang sama. Kemudian mengadakan latihan keselamatan rutin dengan melatih staf untuk menghadapi situasi darurat, sehingga mereka dapat merespons dengan cepat dan efektif. Dan investasi dilakukan untuk meningkatkan fasilitas keselamatan, seperti alat pemadam kebakaran dan sistem alarm. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan keselamatan di King's Cross, tetapi juga menjadi model untuk sistem transportasi lainnya di seluruh Inggris. Kepemimpinan dalam mengelola krisis. Duhigg menyoroti bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam memanfaatkan krisis untuk menciptakan kebiasaan baru. Pemimpin yang sukses tidak hanya bereaksi terhadap krisis, tetapi juga menggunakannya sebagai peluang untuk memengaruhi perilaku organisasi. Beberapa strategi pemimpin yang efektif, yaitu: pertama, mengidentifikasi akar masalah. Pemimpin harus memahami kebiasaan yang mendasari masalah yang muncul selama krisis. Kedua, memanfaatkan momentum. Krisis menciptakan rasa urgensi yang dapat digunakan untuk mempercepat adopsi kebiasaan baru. Ketiga, membangun aliansi. Pemimpin perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung perubahan. Keempat, menciptakan kebiasaan baru yang menggantikan kebiasaan lama. Kebiasaan baru harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menggantikan kebiasaan lama yang tidak produktif. Ketidaksengajaan dan kesengajaan dalam menciptakan kebiasaan. Duhigg menjelaskan bahwa kebiasaan baru dapat terbentuk baik secara sengaja maupun tidak sengaja selama krisis. Kebiasaan yang terbentuk secara sengaja biasanya dirancang oleh pemimpin yang memahami pentingnya struktur dan panduan. Sebaliknya, kebiasaan yang terbentuk secara tidak sengaja seringkali muncul karena respons spontan terhadap situasi darurat. Kebiasaan yang terbentuk secara sengaja adalah kebiasaan yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis, seperti membuat daftar prioritas selama krisis, mengadakan rapat evaluasi rutin untuk meninjau kemajuan, dan menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim. Dan kebiasaan yang terbentuk secara tidak sengaja adalah kebiasaan yang sering kali muncul tanpa perencanaan, tetapi dapat menjadi kebiasaan yang berguna jika dikelola dengan baik. Contohnya, seperti spontanitas dalam berbagi informasi antara tim selama darurat dan munculnya pemimpin informal yang mengambil alih tanggung jawab selama krisis. Krisis sebagai momen pembentukan budaya. Selain menciptakan kebiasaan baru, krisis juga dapat membentuk budaya organisasi. Duhigg mencatat bahwa krisis memberikan kesempatan untuk mendefinisikan ulang nilai-nilai inti organisasi dan membangun kepercayaan di antara anggota tim. Membentuk budaya melalui krisis dapat dilakukan melalui komunikasi yang transparan. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus berbicara secara terbuka tentang tantangan yang dihadapi organisasi. Dan jika ada masalah yang muncul, daripada menyalahkan, lebih baik fokus diarahkan pada mencari solusi bersama. Dan seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam mengadopsi setiap kebiasaan baru. Hal inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bisnis yang berhasil seperti Paul O'Neill ketika ia menjadi CEO di Alcoa yang sedang merosot. Kesempatan itu sama juga dengan yang dimanfaatkan Howard Schultz ketika ia kembali ke Starbucks yang terseok-seok pada 2007. Pemimpin-pemimpin ini menyambar kemungkinan-kemungkinan yang tercipta oleh krisis. Ketika sedang terjadi kekacauan, kebiasaan-kebiasaan organisasional menjadi cukup mudah diubah untuk menetapkan tanggung jawab dan menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih adil. Krisis sedemikian berharga, sehingga terkadang ada baiknya terus-menerus mengangkat kesadaran bahwa bencana mengintai ketimbang membiarkan kesadaran itu padam. Pemimpin yang baik memanfaatkan krisis untuk reka ulang kebiasaan organisasional. Para pengelola NASA, misalnya, mencoba bertahun-tahun untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan keselamatan lembaga tersebut. Namun, upaya-upaya itu tidak berhasil,
Sampai akhirnya pesawat ulang-alik Challenger meledak pada 1986. Akibat tragedi tersebut, NASA mampu memperbaiki cara mempraktikkan standar kualitas. Pilot-pilot pesawat terbang juga menghabiskan waktu bertahun-tahun guna meyakinkan para pembuat pesawat dan pengendali lalu lintas udara. Kemudian, satu kekeliruan di landas pacu Bandara Pulau Tenerife, milik Spanyol, pada 1977 menewaskan 583 orang. Dan dalam 5 tahun, rancangan kokpit, prosedur di landasan bandara, maupun rutinitas komunikasi pengendali lalu lintas udara telah diperbaiki. Perubahan-perubahan jenis yang sama mungkin terjadi di perusahaan manapun ketika kebiasaan-kebiasaan institusional melalui kecerobohan atau pengabaian telah menciptakan gencatan-gencatan senjata yang membahayakan. Perusahaan dengan kebiasaan-kebiasaan disfungsional tidak bisa berubah semata karena diperintah seorang pemimpin. Para eksekutif yang bijak justru mencari momen krisis atau menciptakan persepsi krisis dan menumbuhkan perasaan bahwa ada yang harus berubah. Sampai akhirnya setiap orang siap merombak pola-pola yang mereka gunakan dalam hidup sehari-hari. Jangan pernah sia-siakan krisis yang serius, ucap Rahm Emanuel di hadapan konferensi eksekutif kepala setelah terjadi krisis finansial global tahun 2008, tak lama setelah ia ditunjuk sebagai kepala staf Presiden Obama. Krisis ini menyediakan kesempatan bagi kita untuk menemukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya. Tak lama setelahnya, pemerintahan Obama meyakinkan Kongres yang tadinya enggan untuk meluluskan rancangan stimulus sang presiden sebesar 787 miliar dolar. Kongres juga meluluskan Undang-Undang Reformasi Jaminan Kesehatan Obama, memperbaiki Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan menyetujui lusinan peraturan lain, mulai dari memperluas asuransi kesehatan anak-anak, sampai memberikan kesempatan baru bagi perempuan untuk menuntut bila mengalami diskriminasi upah. Itu adalah salah satu perombakan kebijakan terbesar sejak Great Society dan New Deal. Dan itu terjadi karena setelah bencana finansial terjadi, para pembuat undang-undang melihat kesempatan. Jadi, bab kekuatan krisis. Bagaimana para pemimpin menciptakan kebiasaan melalui ketidaksengajaan dan kesengajaan dalam buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg, menyoroti potensi krisis sebagai momen transformasi. Charles Duhigg menunjukkan bahwa meskipun krisis seringkali menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian, mereka juga memberikan peluang unik untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Dengan memanfaatkan krisis untuk membangun kebiasaan baru, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, pemimpin dapat menciptakan dampak yang bertahan lama. Duhigg memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana memahami dan memanfaatkan kekuatan krisis untuk menciptakan kebiasaan yang lebih baik dan budaya yang lebih kuat, baik dalam organisasi maupun kehidupan pribadi. Bab bagaimana target tahu apa yang Anda inginkan sebelum Anda sendiri tahu. Ketika perusahaan memperkirakan dan memanipulasi kebiasaan dalam buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg mengungkap bagaimana perusahaan seperti Target menggunakan data untuk memahami kebiasaan konsumen hingga ke tingkat yang mengejutkan, bahkan mampu memprediksi kebutuhan konsumen sebelum mereka menyadarinya sendiri. Charles Duhigg menjelaskan bahwa perusahaan modern seperti ini memanfaatkan kekuatan analisis data dan psikologi kebiasaan untuk memengaruhi perilaku konsumen, seringkali dengan cara yang hampir tak terlihat. Dasar psikologi kebiasaan dalam perilaku konsumen. Di sini Duhigg menjelaskan bahwa kebiasaan tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga memengaruhi keputusan yang kita buat sebagai konsumen. Setiap kali kita membeli sesuatu, kita sebenarnya mengikuti pola kebiasaan yang telah tertanam di otak kita. Perusahaan, terutama yang besar seperti Target, menyadari hal ini dan menggunakan kebiasaan tersebut untuk meningkatkan penjualan mereka. Kebiasaan pembelian tercipta karena rutinitas yang kita ulangi, seperti berbelanja pada waktu tertentu, membeli merek yang sama, atau memilih produk berdasarkan promosi tertentu. Kebiasaan ini seringkali tidak disadari, tetapi memiliki pola yang dapat diprediksi. Dengan memahami pola-pola ini, perusahaan dapat menargetkan konsumen dengan lebih efektif. Studi kasus, target dan data konsumen.
Perusahaan target menjadi fokus utama dalam bab ini, karena keberhasilannya dalam memanfaatkan analisis data untuk memahami konsumen. Salah satu cerita yang paling mencolok adalah tentang bagaimana target dapat memprediksi kehamilan seorang pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. Algoritma prediksi kehamilan. Target mengembangkan algoritma yang menganalisis data pembelian konsumen untuk mendeteksi tanda-tanda kehamilan, seperti melalui produk yang dibeli. Konsumen yang membeli produk seperti lotion tanpa parfum, suplemen tertentu, dan kapas besar diprediksi kemungkinan sedang hamil. Lalu melalui waktu pembelian, pola belanja berubah saat konsumen memasuki trimester kedua, ketika mereka mulai membeli barang untuk bayi. Dengan mengidentifikasi pola ini, target dapat memprediksi tidak hanya bahwa seorang konsumen sedang hamil, tetapi juga perkiraan tanggal kelahirannya. Hal ini memungkinkan target untuk mengirimkan kupon dan promosi produk bayi pada waktu yang tepat. Duhigg menceritakan kasus seorang ayah yang marah karena putrinya yang remaja menerima kupon produk bayi dari target. Namun, kemudian ia menyadari bahwa putrinya memang sedang hamil, meskipun ia belum memberitahunya. Cerita ini menunjukkan betapa akuratnya algoritma target. Otak di balik kehebatan algoritma target ini adalah Andrew Paul. Paul adalah seorang ahli statistik. Seluruh hidupnya berkisar pada penggunaan data untuk memahami orang. Sejak kecil dia sudah bermain-main dengan komputer. Setelah lulus S1, ia mengambil gelar S2 statistika dan kemudian satu lagi di bidang ekonomi. Ia menjadi terobsesi dengan cara para ahli ekonomi menggunakan analisis pola untuk menjelaskan perilaku manusia dan bagaimana dunia bisnis Amerika menggunakan data untuk mempelajari kehidupan manusia. Pada tahun 2002, ketika Paul mendapat kabar bahwa target sedang mencari sejumlah pengolah angka, ia pun mencoba peruntungannya. Ia tahu target sungguh berbeda levelnya dalam hal pengumpulan data. Setiap tahun, jutaan pembelanja memasuki 1.147 toko target dan menyerahkan berterabit-terabit informasi mereka. Sebagian besar tidak tahu mereka melakukan itu. Mereka tidak sadar bahwa target kemudian mengaitkan pola pembelian mereka dengan profil demografi terindividualisasi. Bagi seorang ahli statistik, data itu adalah jendela ajaib untuk melongok ke dalam pilihan para pelanggan. Target menjual segala sesuatu, dari bahan makanan sampai pakaian, alat elektronik dan perabotan taman, dan dengan melacak kebiasaan belanja orang-orang, para analis perusahaan itu memprediksi apa yang terjadi dalam rumah mereka. Contohnya, ketika ada yang membeli handuk baru, spray, sendok garpu, panci, dan makanan beku, mereka barangkali baru membeli rumah baru atau bercerai. Bekerja di target memberi Paul kesempatan untuk mempelajari makhluk paling rumit, pembelanja Amerika, di habitat aslinya. Kerjanya adalah membuat model-model matematis yang bisa menelusuri data dan menentukan di rumah tangga mana ada anak-anak dan mana yang berisi bujangan sejati. Tugas Paul adalah menjadi ahli matematika pembaca pikiran yang membongkar kebiasaan para pembelanja guna meyakinkan mereka untuk berbelanja lebih banyak. Kemudian, pada suatu sore, beberapa rekan Paul dari Departemen Pemasaran menghampiri mejanya. Mereka sedang mencoba mencari tahu pelanggan target mana yang sedang hamil berdasarkan pola belanja. Bagaimanapun juga, perempuan hamil dan orang tua baru adalah incaran empuk bisnis eceran. Nyaris tidak ada kelompok lain yang lebih mendatangkan keuntungan, haus produk, dan tidak mempedulikan harga. Terlebih lagi, bila orang tua baru mulai berbelanja di target, selama bertahun-tahun ke depan, mereka akan tetap berbelanja di situ. Dengan kata lain, mengenali siapa yang hamil bisa mendatangkan jutaan dolar bagi target. Paul terusik. Tantangan apa yang lebih hebat bagi seorang peramal statistik dibanding tak hanya memasuki benak para pembelanja, melainkan juga kamar tidur mereka. Paul menyebut algoritma yang dibangunnya sebagai potret tamu. Semakin saya tahu tentang seseorang, semakin baik saya bisa menebak pola pembelian mereka. Saya tidak akan selalu menebak segala sesuatu tentang Anda. Namun saya akan lebih banyak benarnya daripada salahnya, ujarnya. Manipulasi kebiasaan oleh perusahaan. Selain memahami kebiasaan konsumen, perusahaan juga mencoba memanipulasi kebiasaan untuk meningkatkan penjualan. Salah satu strategi utama adalah mengubah konteks untuk menciptakan kebiasaan baru. Cara perusahaan menciptakan kebiasaan baru.
1. Pengenalan produk. Perusahaan memperkenalkan produk baru dengan memberikan diskon atau promosi sehingga konsumen mencoba produk tersebut dan memasukkannya ke dalam rutinitas mereka. 2. Mengaitkan dengan kebiasaan lama. Produk baru seringkali diperkenalkan sebagai pelengkap kebiasaan yang sudah ada. Misalnya jika seseorang membeli pasta gigi, mereka juga ditawarkan obat kumur. 3. Penggunaan data untuk penyesuaian. Dengan menganalisis data belanja, perusahaan dapat mengetahui kapan konsumen lebih mungkin menerima perubahan dalam kebiasaan mereka. Contoh, peningkatan penjualan popok. Target menemukan bahwa orang tua baru sering membeli popok di toko lain setelah bayi mereka lahir. Untuk mencegah ini, Target mulai menawarkan promosi popok kepada ibu hamil sebelum bayi mereka lahir dan memastikan mereka tetap menjadi pelanggan setia. Waktu emas untuk perubahan kebiasaan. Duhigg menjelaskan bahwa ada momen-momen tertentu dalam hidup seseorang ketika kebiasaan mereka lebih mudah berubah, seperti saat menikah, pindah rumah, atau memiliki anak. Perusahaan memanfaatkan momen-momen ini untuk memengaruhi kebiasaan konsumen. Dengan menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan perubahan hidup, mereka dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Pada tahun 1984, seorang profesor tamu di UCLA bernama Alan Anderson menerbitkan makalah yang dimaksudkan untuk menjawab satu pertanyaan mendasar, mengapa sebagian orang mendadak mengubah rutinitas belanja mereka. Anderson ingin tahu mengapa orang-orang menyimpang dari pola-pola mereka yang biasa. Apa yang ia temukan telah menjadi pilar teori pemasaran modern. Kebiasaan orang dalam membeli lebih mungkin berubah sewaktu mereka melewati peristiwa besar dalam hidup. Bila seseorang menikah misalnya, dia lebih mungkin mulai membeli jenis kopi baru. Sewaktu pasangan suami istri pindah ke rumah baru, lebih besar kemungkinan mereka membeli sereal jenis berbeda. Pelanggan yang memulai peristiwa-peristiwa besar dalam hidup seringkali tidak memperhatikan atau tidak peduli bahwa pola belanja mereka berubah. Tapi para pengecer memperhatikan dan cukup peduli. Dan apa peristiwa terbesar bagi kebanyakan orang? Apa yang menyebabkan gangguan dan kerentanan terhadap intervensi pemasaran terbesar? Mendapat bayi. Nyaris tidak ada guncangan yang lebih besar bagi kebanyakan pelanggan selain hadirnya seorang anak. Sebagai akibatnya, kebiasaan orang tua baru lebih luwes pada saat anak hadir dibandingkan pada hampir semua periode lain apapun dalam kehidupan seorang dewasa. Jadi, bagi berbagai perusahaan, perempuan hamil adalah tambang emas. Orang tua baru membeli banyak barang seperti popok dan tisu basah, tempat tidur dan baju bayi, selimut dan botol dot yang toko-toko seperti Target jual dengan keuntungan yang lumayan besar. Namun itu hanyalah ujung gunung es belanja. Pengeluaran awal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan laba yang bisa diperoleh toko dengan memanfaatkan kebiasaan belanja orang tua baru yang berubah. Bila ibu-ibu yang kelelahan dan ayah-ayah yang kekurangan tidur mulai membeli susu formula dan popok di Target, mereka juga akan mulai membeli makanan, perlengkapan bersih-bersih, handuk, pakaian dalam, dan segala macamnya di Target juga. Sebab lebih mudah begitu. Bagi orang tua baru, yang paling penting apa-apa mudah. Begitu kami berhasil membuat mereka membeli popok dari kami, mereka akan mulai membeli segala sesuatu yang lain juga, kata Pole. Orang tua baru sedemikian berharga, sehingga toko-toko pengecer besar akan melakukan hampir apa saja untuk menemukan mereka, termasuk memasuki bangsal persalinan. Namun bagi perusahaan Target, mendekati ibu-ibu baru di bangsal persalinan boleh dikata sudah terlambat. Pada waktu itu, ibu-ibu baru sudah berada di layar radar semua pihak lain. Target tidak ingin bersaing dengan Disney dan Procter & Gamble. Target ingin mengalahkan mereka. Tujuan Target adalah memulai pemasaran kepada orang tua sebelum si bayi terlahir. Oleh karena itulah, kolega-kolega Andrew Paul mendekatinya hari itu untuk menanyakan tentang menyusun algoritma untuk memprediksi kehamilan. Bila Target bisa mengidentifikasi ibu-ibu yang mengandung memasuki trimester kedua, Target bisa menyambar mereka sebelum pihak lain menyambar. Masalah satu-satunya adalah bahwa mencari tahu pelanggan mana yang hamil lebih sulit daripada kelihatannya. Target punya daftar acara 7 bulanan, dan itu membantu mengidentifikasi sejumlah perempuan hamil. Namun hanya sebagian pelanggan Target yang hamil mendaftarkan diri. Lantas ada pelanggan-pelanggan lain yang para eksekutif curigai sedang hamil, karena mereka membeli pakaian hamil, perabot anak, dan berkotak-kotak popok.
Tetapi mencurigai dan mengetahui adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana kita tahu apakah seseorang yang membeli popok itu sedang hamil atau sedang membeli hadiah untuk teman yang hamil? Terlebih lagi, penentuan waktu itu penting. Kupon yang berguna sebulan sebelum tanggal kelahiran bisa jadi berakhir di tempat sampah beberapa minggu setelah si bayi terlahir. Pole mulai menggarap masalah itu dengan mengumpulkan informasi dari daftar 7 bulanan target yang memungkinkan ia mengamati bagaimana kebiasaan belanja perempuan rata-rata berubah seiring mendekatnya tanggal perkiraan kelahiran. Daftar itu bagaikan laboratorium tempat ia bisa menguji firasat-firasatnya. Ia menemukan bahwa ibu yang mengandung berbelanja dengan cara-cara yang cukup dapat diperkirakan. Ambil contoh lotion. Banyak orang membeli lotion, namun seorang analis data target menyadari bahwa perempuan yang tercantum dalam daftar 7 bulanan membeli lotion tak berpengharum dalam jumlah luar biasa besar pada sekitar trimester kedua. Seorang analis lain menyadari bahwa pada minggu ke-21, banyak perempuan hamil membeli banyak suplemen, misalnya kalsium, magnesium, dan seng. Seiring program komputernya menyusuri data, Paul mampu mengidentifikasi sekitar 25 produk berbeda yang ketika dianalisis bersama-sama memungkinkannya mengintip ke dalam rahim perempuan. Yang paling penting, ia bisa menebak sekarang perempuan itu berada di trimester keberapa dan memperkirakan tanggalnya melahirkan, sehingga target bisa mengiriminya kupon sewaktu sang perempuan hendak membeli barang-barang baru. Ketika Paul selesai, programnya dapat memberikan skor prediksi kehamilan pada nyaris kepada setiap pembelanja teratur. Momen perubahan utama, 1. Kehamilan dan kelahiran. Periode ini adalah salah satu momen yang paling menguntungkan bagi perusahaan karena kebiasaan belanja berubah drastis. 2. Pindah rumah. Ketika seseorang pindah rumah, mereka cenderung mencoba produk atau merek baru. 3. Perubahan karier. Perubahan pekerjaan seringkali diikuti dengan perubahan gaya hidup yang menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memperkenalkan produk baru. Implikasi etis dan privasi. Di sini Duhigg juga menyinggung isu privasi yang muncul ketika perusahaan mengumpulkan dan menggunakan data konsumen tanpa sepengetahuan mereka. Duhigg mengangkat pertanyaan penting tentang sejauh mana perusahaan boleh memanfaatkan kebiasaan konsumen untuk keuntungan mereka. Misalnya terkait pengumpulan data. Konsumen seringkali tidak menyadari sejauh mana data mereka dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian terkait penggunaan data, apakah adil bagi perusahaan untuk menggunakan data ini untuk memanipulasi keputusan konsumen? Dan terkait transparansi, perusahaan jarang memberitahu konsumen tentang bagaimana data mereka digunakan, sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Namun, beberapa perusahaan, termasuk Target, telah mulai mengambil langkah untuk membuat praktik mereka lebih transparan. Misalnya, mereka mencoba mencampurkan produk bayi dengan kupon untuk produk lain agar tidak terlalu mencolok. Jadi, bagaimana Target tahu apa yang Anda inginkan sebelum Anda sendiri tahu, menunjukkan bagaimana kebiasaan konsumen dapat diprediksi dan dimanipulasi oleh perusahaan melalui analisis data. Charles Duhigg memberikan wawasan mendalam tentang cara perusahaan mengudiasaan untuk menciptakan keuntungan, sekaligus menyoroti isu-isu etis yang muncul dari praktik ini. Duhigg menyimpulkan bahwa memahami kebiasaan adalah kunci untuk mengubahnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks bisnis. Perusahaan seperti Target menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan data dan pola kebiasaan, mereka dapat menciptakan strategi pemasaran yang sangat efektif. Namun, penting bagi konsumen untuk tetap waspada terhadap cara data mereka digunakan dan bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan etika. Bab Gereja Saddleback dan Boykot Peace Montgomery, bagaimana pergerakan terjadi. Dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg, mengeksplorasi bagaimana kebiasaan kolektif dapat menciptakan perubahan sosial besar, seperti yang terlihat dalam perkembangan Gereja Saddleback dan Boykot Peace Montgomery. Charles Duhigg menjelaskan bahwa pergerakan sosial tidak hanya bergantung pada pemimpin karismatik atau ide yang kuat, tetapi juga pada kebiasaan komunitas yang terjalin melalui hubungan sosial dan rasa tanggung jawab kolektif. Fondasi kebiasaan kolektif.
Duhigg memulai dengan membahas bagaimana kebiasaan individu dapat bersatu untuk membentuk kebiasaan kolektif. Dalam konteks pergerakan sosial, kebiasaan kolektif terbentuk ketika individu dengan pola pikir atau tujuan yang sama berkolaborasi. Kuncinya adalah 1. Kelompok sosial. Hubungan personal memainkan peran penting dalam membangun solidaritas. 2. Rasa kepemilikan. Orang cenderung lebih terlibat ketika mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. 3. Rutinitas bersama. Kegiatan rutin menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat tujuan bersama. Contoh, Gereja Saddleback. Gereja Saddleback yang didirikan oleh Rick Warren tumbuh dari kelompok kecil menjadi salah satu gereja terbesar di Amerika Serikat. Duhigg menjelaskan bahwa keberhasilan Saddleback tidak hanya disebabkan oleh Warren sebagai pemimpin, tetapi juga oleh strategi yang menekankan pembentukan kebiasaan kolektif di dalam komunitas gereja. 1. Kelompok kecil. Warren memanfaatkan kelompok kecil untuk membangun hubungan personal di antara anggota gereja. Kelompok-kelompok ini bertemu secara rutin untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. 2. Tujuan yang jelas. Gereja memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya tentang bagaimana menjalani hidup yang bermakna, menciptakan rasa tujuan bersama. 3. Struktur yang fleksibel. Gereja tidak memaksakan aturan yang kaku, tetapi membiarkan anggota menyesuaikan rutinitas mereka sesuai kebutuhan, yang membantu menciptakan keterlibatan jangka panjang. Boycott Bis Montgomery, sebuah contoh pergerakan sosial. Bagian kedua bab ini berfokus pada boykot bis Montgomery, yang menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Boykot ini dimulai setelah Rosa Parks ditangkap karena menolak memberikan kursinya di bus kepada penumpang kulit putih. Meskipun insiden ini menjadi pemicu, kebiasaan kolektif yang mendasari masyarakat Montgomery adalah kunci keberhasilannya. Peran Rosa Parks. Rosa Parks bukanlah orang pertama yang menolak kebijakan segregasi di Montgomery. Namun, penolakannya mendapatkan perhatian luas karena ia memiliki hubungan sosial yang kuat di komunitasnya. Parks adalah anggota aktif dalam berbagai organisasi, seperti NAACP, Association for the Advancement of Colored People, dan dikenal sebagai individu yang dihormati. Hubungan sosial Parks memungkinkan banyak orang untuk merasa terhubung secara pribadi dengan perjuangannya, menciptakan dorongan awal bagi gerakan tersebut. Struktur boykot. Duhigg menjelaskan bagaimana boykot tersebut berhasil bertahan selama lebih dari 1 tahun dengan dukungan komunitas yang terorganisasi dengan baik. Kebiasaan kolektif menjadi dasar keberhasilan ini. 1. Jaringan sosial. Gereja, organisasi komunitas, dan kelompok sosial lainnya berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan informasi dan membangun solidaritas. 2. Rutinitas harian baru. Banyak warga Montgomery mengadopsi rutinitas baru, seperti berjalan kaki atau berbagi kendaraan, untuk menghindari penggunaan bus. 3. Kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin gerakan termasuk Dr. Martin Luther King Jr. bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk memastikan keberlangsungan boykot. Dampak kebiasaan kolektif. Kebiasaan kolektif yang dibangun selama boykot tidak hanya membantu mengakhiri segregasi di sistem transportasi Montgomery, tetapi juga memberikan momentum bagi gerakan hak sipil yang lebih luas. Perubahan ini menunjukkan bahwa kekuatan kebiasaan kolektif dapat menciptakan transformasi sosial yang mendalam. Prinsip-prinsip pergerakan sosial. Duhigg mengidentifikasi 3 prinsip utama yang membuat pergerakan sosial seperti Gereja Saddleback dan boykot bis Montgomery berhasil. 1. Memanfaatkan hubungan dekat. Hubungan personal menjadi katalisator awal untuk membangun solidaritas. 2. Menciptakan kebiasaan baru. Perubahan besar seringkali dimulai dengan perubahan kecil dalam rutinitas harian. 3. Memperluas jaringan sosial. Setelah kebiasaan awal terbentuk, langkah berikutnya adalah memperluas jaringan untuk mencakup lebih banyak orang. Relevansi di era modern. Duhigg juga menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam konteks modern. Media sosial misalnya, telah menciptakan platform baru untuk membangun kebiasaan kolektif. Meskipun hubungan yang terbentuk secara online seringkali kurang personal, mereka tetap memiliki potensi untuk menciptakan solidaritas dan mendorong perubahan sosial. Jadi, bab Gereja Saddleback dan boykot bis Montgomery, bagaimana pergerakan terjadi? Dalam buku The Power of Habit,
karya Charles Duhigg, menyoroti kekuatan kebiasaan kolektif dalam menciptakan perubahan sosial. Charles Duhigg menunjukkan bahwa pergerakan sosial yang sukses, seperti gereja Saddleback dan boykot bis Montgomery, bergantung pada kemampuan untuk membangun kebiasaan kolektif melalui hubungan sosial, rutinitas bersama, dan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, individu dan organisasi dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam komunitas mereka. Bab ini juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebiasaan individu dapat terhubung untuk membentuk gerakan yang lebih besar, menawarkan pelajaran yang relevan untuk berbagai konteks, mulai dari aktivisme sosial hingga pengelolaan organisasi. Bab neurologi kehendak bebas. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg mengangkat pertanyaan mendalam tentang tanggung jawab manusia terhadap kebiasaan mereka. Charles Duhigg menjelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk di otak, dampaknya pada perilaku manusia, dan sejauh mana kita dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dipengaruhi oleh kebiasaan. Dengan menggunakan studi kasus dan penelitian neurologi, di sini Duhigg menggali hubungan antara kebiasaan, kehendak bebas, dan tanggung jawab moral. Dasar neurologi kebiasaan Duhigg menjelaskan bagaimana kebiasaan bekerja di otak. Kebiasaan terbentuk melalui proses neurologis yang melibatkan basal ganglia, bagian otak yang berperan dalam pengulangan tindakan otomatis. Ketika sebuah kebiasaan terbentuk, otak tidak lagi perlu membuat keputusan secara sadar, yang memungkinkan energi mental digunakan untuk tugas lain. Proses pembentukan kebiasaan. Pertama, pemicu atau C, sebuah isyarat atau situasi tertentu yang memulai kebiasaan. Kedua, rutinitas atau rutin, tindakan yang dilakukan secara otomatis sebagai respons terhadap pemicu. Ketiga, hadiah atau reward, penghargaan yang diperoleh setelah menjalankan rutinitas memperkuat kebiasaan. Proses ini menciptakan lingkar kebiasaan yang menjadi lebih kuat dengan pengulangan. Meskipun kebiasaan sangat membantu dalam menyederhanakan hidup, mereka juga dapat menjadi sumber perilaku yang merugikan. Duhigg menggunakan contoh Claude Hopkins, seorang pemasar legendaris, untuk menunjukkan bagaimana kebiasaan dapat dimanfaatkan untuk mengubah perilaku manusia. Hopkins menggunakan prinsip pemicu dan hadiah untuk mempopulerkan kebiasaan menyikat gigi di Amerika Serikat. Strategi ini berhasil menciptakan kebiasaan baru di tingkat nasional, menunjukkan bahwa kebiasaan dapat dibentuk secara kolektif melalui manipulasi isyarat dan penghargaan. Tanggung jawab dan kebiasaan berbahaya. Duhigg juga mengupas kasus individu yang terperangkap dalam kebiasaan buruk, seperti kecanduan judi. Duhigg menceritakan kisah seorang wanita bernama Angie Bachman yang terlibat dalam kebiasaan berjudi hingga menyebabkan kehancuran finansial keluarganya. Angie awalnya mulai berjudi sebagai bentuk hiburan, tetapi dengan waktu, kebiasaan tersebut menjadi perilaku kompulsif yang sulit dihentikan. Angie Bachman, yang menikah pada usia 19 dan hamil pada usia 20, memiliki 3 orang putri, di mana putri termudanya baru mulai masuk TK. Sementara 2 putri tertuanya sudah di sekolah menengah. Suaminya, seorang surveyor tanah, seringkali berangkat kerja pukul 8 pagi dan baru tiba lagi di rumah pukul 6 sore. Pada pagi sampai siang hari, tidak ada siapa-siapa di rumah selain Bachman. Saat itu, pukul 11 di pagi hari, ketiga putrinya sudah berangkat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Sewaktu jam menunjukkan pukul 12, ia berdandan dan mengenakan pakaian yang bagus, lalu berkendara ke kapal sungai yang disulap menjadi kasino sekitar 20 menit jauhnya dari rumahnya. Ada band yang bermain di dekat pintu masuk. Seorang perempuan membagi-bagikan koktail gratis. Bachman menyantap udang dari meja prasmanan. Keseluruhan pengalaman itu terasa mewah, seperti membolos sekolah. Ia berjalan ke meja blackjack, di mana seorang bandar sedang menjelaskan aturan main dengan sabar. Ketika chip $40 sudah tandas, Bachman melirik arlojinya dan menyadari bahwa 2 jam sudah berlalu dan ia harus terburu-buru pulang untuk menjemput putri bungsunya. Malam itu saat bersantap, untuk pertama kalinya dalam sebulan, ia punya sesuatu untuk dibicarakan. Setelah kunjungan pertama ke kasino itu, Bachman mulai mendatangi kapal sungai itu sekali seminggu pada Jumat sore. Itu adalah hadiah baginya setelah melalui hari-hari yang kosong, membersihkan rumah, menjaga diri agar tetap waras.
Ia tahu berjudi dapat mendatang kesulitan, sehingga ia menetapkan aturan-aturan ketat untuk diri sendiri. Sekali datang, main di meja blackjack paling lama 1 jam, dan ia hanya mempertaruhkan apa yang ada di dompetnya. Dia tidak pernah berangkat sebelum tengah hari, dan dia tiba kembali di rumah tepat waktu untuk menjemput putrinya. Dia sangat berdisiplin, tapi dalam 6 bulan, ia telah mempelajari cukup banyak trik, sehingga ia menyesuaikan aturan-aturannya, agar bisa bermain 2-3 jam, dan sakunya masih terisi uang sewaktu pulang. Suatu sore, ia duduk di meja blackjack dengan $80 dalam dompetnya dan pulang dengan $530, cukup untuk membeli makanan, membayar tagihan telepon, dan menabung sedikit untuk jaga-jaga. Suatu hari pada 2000, Bachman pulang dari kasino membawa $6.000, cukup untuk membayar sewa 2 bulan dan melunasi tagihan-tagihan kartu kredit yang bertumpuk di pintu depan. Kali lain, ia pulang dengan $2.000. Terkadang ia kalah, tapi itu bagian dari permainan. Penjudi cerdas tahu kita harus ada turunnya agar bisa naik. Akhirnya, Harrah's Entertainment, perusahaan yang memiliki kasino, memberi Bachman fasilitas kredit sehingga ia tidak perlu membawa-bawa uang tunai. Aturan-aturan Bachman perlahan-lahan menjadi lebih luwes seiring meningkatnya jumlah kemenangan dan kekalahannya. Suatu hari, ia kehilangan $800 dalam sejam, dan kemudian memperoleh $1.200 dalam 40 menit. Kemudian keberuntungannya berbalik lagi, dan ia pulang dengan kerugian $4.000. Kali lain, ia kehilangan $3.500 pada pagi hari, mendapatkan $5.000 sampai pukul 1 siang, dan kehilangan $3.000 lagi pada sore hari. Kasino itu memiliki catatan mengenai seberapa besar utangnya dan seberapa banyak yang ia peroleh. Ia sudah tidak lagi mencatat sendiri. Kemudian, suatu bulan, ia tidak punya cukup uang di rekening tabungannya untuk membayar tagihan listrik. Ia meminta sedikit pinjaman dari orang tuanya, lalu meminjam lagi. Bulan ini, ia meminjam $2.000. Bulan depan $2.500. Bukan masalah besar, orang tuanya punya uang. Bachman tidak pernah bermasalah dengan minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, atau makan berlebihan. Ia ibu yang biasa-biasa saja, dengan kehidupan yang naik turun seperti setiap orang lain. Sehingga dorongan kuat yang ia rasakan untuk berjudi, tarikan ngotot membuat ia merasa tidak bisa berkonsentrasi atau uring-uringan pada hari-hari ketika ia tidak berkunjung ke kasino. Cara ia memergoki diri memikirkan tentang judi sepanjang waktu, lonjakan kebahagiaan yang ia rasakan saat sedang menang. Sungguh tak ia sangka. Itu adalah sensasi baru, sungguh tak terduga, sehingga ia tak menyadari bahwa hal tersebut adalah masalah sampai kehidupannya tercengkeram sepenuhnya. Pada 2001, ia mendatangi kasino setiap hari. Ia pergi ke sana setiap kali bertengkar dengan suaminya, atau merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya. Di meja judi, ia mati rasa sekaligus bergairah, dan kekhawatiran-kekhawatirannya surut sampai-sampai tak terasa lagi olehnya. Perasaan girang karena menang langsung menggelora. Perasaan sakit karena kalah lekas sekali berlalu. Pada musim panas 2001, utang Bachman ke Harrah's mencapai $20.000. Ia merahasiakan kekalahan-kekalahannya dari suaminya. Namun ketika akhirnya ibunya tak mau lagi memberikan pinjaman, ia putus asa dan mengaku. Mereka menyewa seorang pengacara pengurus kebangkrutan, menggunting kartu-kartu kreditnya, dan duduk bersama di meja dapur untuk menyusun rencana kehidupan yang lebih ketat dan bertanggung jawab. Ia bawa baju-bajunya ke toko pakaian bekas dan harus menahan malu ketika penjaga toko menolak nyaris semuanya, karena menurutnya sudah tidak trendy. 3 tahun setelah Anggi Bachman menyatakan diri bangkrut, ayahnya meninggal. Kematian ayahnya sungguh merupakan pukulan. Kemudian, 2 bulan kemudian, giliran ibunya meninggal. Keseluruhan dunianya serasa runtuh dan merasakan dadanya seperti diinjak orang. Ketika surat-surat warisan orang tuanya dibacakan, Bachman ternyata mewarisi nyaris $1 juta. Ia menggunakan $275.000 untuk membelikan keluarganya rumah baru di Tennessee, di dekat tempat tinggal ibu dan ayahnya dulu. Perjudian kasino tidak legal di Tennessee, dan ia tidak ingin terperosok lagi ke pola-pola lama. Dia ingin hidup jauh dari apapun yang mengingatkannya kepada situasi kehilangan kendali. Ia mengubah nomor-nomor teleponnya dan tidak memberitahukan alamat barunya kepada kasino-kasino tempat ia bermain dulu. Kemudian suatu malam,
Sewaktu berkendara melintasi kota tempat tinggalnya sebelumnya bersama suaminya untuk mengambil perabotan terakhir dari rumah lama mereka, ia mulai memikirkan soal kedua orang tuanya. Apa jadinya ia tanpa mereka? Mengapa dulu ia tidak menjadi anak yang lebih baik? Nafasnya mulai menderu. Rasanya seperti serangan panik. Sudah bertahun-tahun sejak ia terakhir kali berjudi, namun saat ini ia merasa ia perlu menemukan sesuatu untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Ia menatap suaminya. Ia putus asa. Ia hanya perlu sekali ini saja. Kemudian ia duduk di meja blackjack dan bermain selama 3 jam. Untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, kecemasan tenggelam di antara bunyi berisik di latar belakang. Ia tahu melakukannya. Pikirannya kosong. Ia kalah beberapa ribu dolar. Tahun 2005, nenek suaminya meninggal dunia dan mereka sekeluarga kembali ke kota lama mereka untuk pemakaman. Ia pergi ke kasino malam sebelum misa untuk menjernihkan pikirannya dan mempersiapkan diri secara mental untuk segala aktivitas keesokan harinya. Selama 12 jam, ia kehilangan 250 ribu dolar. Waktu itu, seolah-olah skala kehilangan itu tidak bisa dipahami. Ketika ia memikirkan kehilangan itu setelahnya, $1,4 juta lenyap. Rasanya hal itu tidak nyata. $1,4 juta. Ia tidak memberitahu suaminya. Ia berkonsentrasi pada hal lain setiap kali malam itu terlintas dalam pikirannya. Pada 18 Maret 2006, Angie Bachman terbang ke suatu kasino atas undangan Harris. Ketika itu, rekening banknya nyaris kosong. Waktu ia mencoba menghitung ulang berapa banyak yang telah ia hilangkan selama ini, ia bilang jumlahnya kira-kira $900 ribu. Ia sudah mengatakan kepada Harris bahwa ia nyaris kehabisan uang. Namun, laki-laki yang berbicara dengannya di telepon menyuruhnya agar tetap datang. Mereka akan memberinya fasilitas kredit, katanya. Ia bawa uang terakhirnya ke kasino. Ia mulai memainkan $400 sekali kocok, 2 kocokan secara bersamaan. Bila ia bisa menang agak banyak, katanya kepada diri sendiri, 100 ribu saja. Ia bisa berhenti dan bisa memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Suaminya ikut dengannya sebentar. Namun pada tengah malam suaminya beranjak tidur. Sekitar pukul 2 pagi, uang yang dibawa Angie sudah tandas. Seorang pegawai Harris memberinya catatan utang untuk ditandatangani. 6 kali ia memberikan tanda tangan agar diberi lebih banyak uang tunai. Dengan total $125 ribu. Pada sekitar pukul 6 pagi, keberuntungan mulai berpihak kepadanya dan tumpukan keping kasinonya mulai meninggi. Ia menghitung cepat tidak cukup banyak untuk melunasi utangnya. Namun bila ia terus bermain cerdas, ia akan memperoleh hadiah besar, lalu berhenti untuk selamanya. Ia menang 5 kali berturut-turut. Ia hanya perlu memenangi $20 ribu lagi untuk terus maju. Kemudian memperoleh 21, lalu lagi. Beberapa kocokan kemudian, Bandar memperoleh 21 untuk kali ketiga. Pada pukul 10 pagi, semua kepingnya hilang. Ia meminta lebih banyak kredit, namun kasino menolak. Bachman meninggalkan meja dengan pening dan berjalan ke kamar hotelnya. Rasanya lantai bergoncang. Ia berpegangan ke dinding dengan sebelah tangan, sehingga bila ia jatuh, ia tahu harus menyender kemana. Sewaktu masuk ke ruangannya, suaminya telah menunggu. "Habis semua," kata Bachman kepada sang suami. "Tidak apa-apa, kamu kan pernah kalah sebelumnya." Tetapi Bachman mengulangi, "Uangku habis semuanya. Paling tidak kita masih punya rumah," balas suaminya. Ia tidak memberitahu suaminya bahwa ia mengambil kredit dengan rumah mereka sebagai jaminannya beberapa bulan lalu dan telah menghabiskan uang itu di meja judi. Studi kasus Angie Bachman 1. Awal kebiasaan. Angie mulai berjudi setelah mengalami tekanan emosional dan kegiatan tersebut memberinya rasa lega sementara. 2. Lingkar kebiasaan, pemicu tekanan emosional, rutinitas, berjudi, dan hadiah, kepuasan emosional sementara, membentuk lingkar kebiasaan yang sulit diubah. 3. Konsekuensi. Kebiasaan berjudi membawa Angie ke utang besar dan konflik keluarga yang membuatnya merasa kehilangan kendali. Kasus Angie menjadi bahan diskusi hukum ketika kasino yang mengetahui kebiasaannya tetap memberikan fasilitas untuk mendorongnya berjudi lebih banyak. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana individu dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka ketika kebiasaan telah mengambil alih kontrol. Neurologi kehendak bebas Duhigg menjelaskan bahwa meskipun kebiasaan didorong oleh proses neurologis otomatis, manusia tetap memiliki kemampuan untuk mengubah kebiasaan mereka.
Penelitian menunjukkan bahwa satu, kesadaran. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan adalah menyadari keberadaan lingkar kebiasaan. 2. Intervensi. Dengan mengganti rutinitas yang buruk dengan yang baik, seseorang dapat memutuskan lingkaran kebiasaan negatif. 3. Kehendak bebas. Meskipun kebiasaan bersifat otomatis, kehendak bebas memungkinkan individu untuk membuat keputusan sadar untuk mengubahnya. Eksperimen neurologi. Salah satu eksperimen yang dikutip Duhigg melibatkan tikus yang dilatih untuk menemukan makanan di labirin. Penelitian ini menunjukkan bahwa saat tikus pertama kali belajar, otak mereka aktif di hampir semua area. Setelah kebiasaan terbentuk, aktivitas otak menurun drastis karena tindakan menjadi otomatis. Namun, jika pemicu diubah, tikus dapat mempelajari kebiasaan baru, menunjukkan bahwa otak tetap plastis dan dapat beradaptasi. Duhigg memperluas pembahasan ke implikasi hukum dan moral dari kebiasaan. Ketika seseorang melakukan tindakan buruk karena kebiasaan, sejauh mana mereka harus bertanggung jawab? Duhigg menceritakan kasus Brian Thomas, seorang pria yang membunuh istrinya saat tidur karena mengalami serangan tidur berjalan. Thomas tidak dihukum karena tindakan tersebut dianggap tidak disengaja. Tetapi, kasus ini menimbulkan diskusi tentang batas tanggung jawab seseorang ketika kebiasaan atau kondisi neurologis mengambil alih kontrol. Pertanyaan etis 1. Apakah kebiasaan buruk meringankan tanggung jawab kita atas tindakan kita? 2. Sejauh mana institusi seperti kasino memiliki tanggung jawab atas kebiasaan buruk yang mereka eksploitasi? 3. Bagaimana masyarakat dapat membantu kita mengatasi kebiasaan yang merugikan? Mengendalikan kebiasaan. Duhigg menekankan bahwa meskipun kebiasaan sulit diubah, mereka tidaklah permanen. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebiasaan bekerja, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan mengarahkan hidup kita. Beberapa langkah kunci untuk mengubah kebiasaan meliputi: 1. Mengidentifikasi pemicu. Mengenali situasi yang memulai kebiasaan. 2. Mengubah rutinitas. Mengganti perilaku lama dengan perilaku baru yang memberikan hadiah serupa. 3. Komitmen jangka panjang. Menggunakan dukungan sosial dan pengulangan untuk memperkuat kebiasaan baru. Jadi, bab neurologi kehendak bebas. Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita? Dalam buku The Power of Habit karya Charles Duhigg mengajarkan bahwa meskipun kebiasaan terbentuk melalui proses neurologis yang otomatis, kita tetap memiliki kehendak bebas untuk mengubahnya. Pemahaman ini memberikan harapan bahwa siapapun dapat mengatasi kebiasaan buruk dan mengambil kembali kendali atas hidup mereka.